wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Ustaz Nasana kini kembali menyapa Anda dalam talk show persembahan TV Peduli untuk edisi Kota Sehat kali ini. Dan tentu saja setiap hari Senin ini kita akan bersama dengan narasumber kita dengan tema yang kita angkat pada pagi hari ini terkait imunisasi anak sekolah, cegah penyakit, raih prestasi. Nah, tentu berkaitan dengan imunisasi, tak lengkap rasanya jika kita tidak membahas dengan Dinas Kesehatan Kota Parepare dan juga anak sekolah, dan tak lengkap rasanya kita akan membahas dengan juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare. Telah hadir bersama kita semua kedua narasumber kita dari Dinas Kesehatan Kota Parepare, ada Ibu Hairianah SKM, dan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare ada Ibu Bahariah SPD SDMPD. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ibu-ibu. Waalaikumsalam. Sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat. Bisa mungkin sedikit ditambah-tambah sedikit suaranya ini Bu. Baik, untuk kesehatannya yang luar biasa pada pagi hari ini. Terkait tema yang diangkat pada pagi hari ini, imunisasi anak sekolah, cegah penyakit, raih prestasi. Nah, tentu saja teman-teman juga para pemirsa di rumah bertanya-tanya, imunisasi anak sekolah, dan ini berkaitan juga dengan imunisasi yang akan diberikan kepada anak-anak sekolah. Nah, mengapa kemudian imunisasi untuk anak sekolah ini menjadi program prioritas dari pemerintah? Padahal sudah dilihat sebagian besar imunisasi dasar telah diberikan sejak awal usia dari balita-balita anak-anak itu sendiri. Mungkin langsung saja untuk penjelasannya dari Dinas Kesehatan Kota Parepare, Ibu Hairianah SKM. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih. Sebelum kita menjawab pertanyaan dari Ibu, saya harus menjelaskan dulu apa itu BIAS. BIAS itu Bulan Imunisasi Anak Sekolah, di mana seluruh kegiatan imunisasi di seluruh Indonesia dilaksanakan oleh 4 menteri, Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama. Ini sudah tercantum di dalam SKB ini yang kemarin MUI, dan ini kemarin kami mendapatkan surat edaran dari Kemenkes, dan akhir bulan Juli kemarin, hari Jumat kemarin, kami mendapatkan juga surat edaran dari Provinsi penyampaian pelaksanaan BIAS. Jadi mengapa harus tidak sampai di bayi saja, balita saja yang harus diimunisasi, divaksin? Kenapa harus ada lanjutannya? Karena berdasarkan penelitian, ketika anak atau bayi diimunisasi pada umur 0 sampai 11 bulan dan sampai 18 bulan, maka sistem kekebalannya itu akan menurun. Jadi pemerintah menetapkan imunisasi lanjutan yang ditetapkan untuk sebagai imunisasi anak sekolah ini. Jadi terkait dengan imunisasi untuk anak usia sekolah saat ini adalah salah satunya adalah imunisasi lanjutan yang tentunya diprioritaskan oleh pemerintah Kota Parepare dan juga khusus untuk seluruh anak Indonesia ya Bu ya. Indonesia maksudnya ini anak yang sekolah maupun tidak sekolah. Baik. Kemudian perbedaan dari imunisasi lengkap dengan BIAS ini sendiri seperti apa? Seperti ketahui itu imunisasi lengkap itu dimulai dari, kan di sini imunisasi ada 14 antigen. Ya, jadi kalau imunisasi lengkap itu kita mulai dari ketika dia lahir, HB0, dia umur 2 bulan BCG, dia umur 3, 4, 5 itu dia mendapatkan DPT, HIB, dan IPV, dan OPV, dan sampai dia umur 9 bulan dia mendapatkan MR. Kapan dikatakan dia imunisasi lengkap? Ketika dia dari umur 0 bulan sampai 11 bulan dia mendapatkan MR, dari HB0 itu sampai MR itu, dan tidak ada bolong. Itu dikatakan imunisasi lengkap. Dan dan dilanjutkan lagi nanti di umur 18 bulan MR kedua. Namanya MR itu measles rubella atau campak, bisa dikenal dalam keseharian kita itu campak ya. Dan disusul lagi kan untuk anak sekolah ini, pemerintah menetapkan sasarannya itu kelas anak sekolah dan anak-anak yang tidak sekolah. Yang anak sekolah itu kelas 1, kelas 2, kelas 5, dan kelas 6, dan SMP itu dia kelas 9. Seperti itu.
Berarti dari jenjang SD sampai dengan SMP Ya. ini mendapatkan imunisasi biasa itu sendiri. Iya, karena ketika anak itu masih sampai baduta, maksudnya sampai 18 bulan dia mendapatkan imunisasi lengkap, maka seiring bertambahnya usia sistem kekebalan itu akan menurun. Maka pemerintah menetapkan lagi pemberian imunisasi lanjutan atau booster lanjutan kepada anak sekolah. Untuk tujuannya ini untuk mempertahankan sistem kekebalan tubuh anak tersebut. Seperti itu. Baik. Terkait dengan bias ini sendiri tentunya untuk anak sekolah ini erat kaitannya dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare. Nah, tentu ini juga bisa dikatakan berperan penting untuk dalam memberikan imunisasi untuk anak. Nah, pertanyaan kemudian, seberapa penting peran sekolah dalam mendukung keberhasilan program imunisasi anak yang dicanangkan dari Dinas Kesehatan ini? Ibu silakan. Ya, terima kasih. Jadi kalau dikatakan seberapa penting ini satuan pendidikan dalam program ini, saya kira sangat penting ya, karena dalam melaksanakan imunisasi sekolah itu tempatnya anak-anak berkumpul. Jadi jika diprogramkan untuk banyak anak, jadi sasarannya memang di sekolah. Kemudian sekolah itu punya data murid yang imunisasinya. Kemudian di sekolah juga bisa didata murid yang belum imunisasi dengan yang sudah imunisasi. Jadi ini memudahkan dari pihak-pihak Dinas Kesehatan dalam memantau kegiatan pemberian imunisasi ini. Saya kira seperti itu. Baik. Tentunya berbagai pemahaman dari orang tua ketika kita mendengar kata imunisasi. Apakah ada orang tua yang cocok tidak cocok dengan kata-kata tersebut? Kita akan bahas pemirsa setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam. Suradi Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Himbauan antisipasi kebakaran pada musim kemarau. 1. Tidak membuka lahan dengan cara membakar. 2. Tidak membakar sampah sembarangan. 3. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. 4. Hindari menggunakan handphone yang sedang mengisi daya, apalagi di atas tempat tidur. 5. Jangan tinggalkan kompor menyala tanpa pengawasan dan cek rutin secara berkala peralatan memasak serta tabung gas. 6. Periksa secara berkala instalasi kelistrikan di dalam bangunan, gedung, rumah guna mencegah terjadinya korsleting listrik yang dapat menimbulkan kebakaran. 7. Sebelum meninggalkan rumah, pastikan dan periksa kembali peralatan memasak dan kelistrikan dalam kondisi aman. 8. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2019 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan peraturan perundang-undangan yang lain, maka setiap orang yang melanggar ketentuan dimaksud akan diberikan sanksi administratif dan sanksi pidana. 9. Apabila terjadi kebakaran, segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare melalui telepon. Hubungi nomor telepon atau WhatsApp ke 0811 4121
0754 atau call center 112. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di TV Peduli dan juga masih bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Parepare dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare. Tadi di segmen awal kita telah membahas bagaimana sebenarnya imunisasi anak sekolah, yang kita membahas terkait dengan bias itu sendiri dan juga peran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare dalam memberikan pemahaman di sekolah-sekolah. Nah, pertanyaan selanjutnya dari untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebelumnya, bagaimana sebenarnya untuk memberikan pemahaman kepada orang tua agar tidak mudah terpengaruh dengan informasi-informasi keliru terkait imunisasi ini, Ibu? Sebelumnya tentu dari pihak sekolah memberikan informasi kepada anak-anaknya bahwa besok akan ada cek kesehatan ataupun juga imunisasi yang akan dijalankan dari Dinas Kesehatan. Nah, tentu peran Dinas Pendidikan di sini sangat berpengaruh dalam memberikan edukasi kepada orang tua juga untuk imunisasi anak sekolah ini. Silahkan, Ibu. Jadi dari pihak Dinas Pendidikan memberikan pemahaman kepada orang tua biasanya seperti apa? Jadi ini harapannya ini pihak sekolah, ya, dari pihak sekolah kami meminta agar secepatnya mensosialisasikan kegiatan atau jadwal imunisasi yang akan dilakukan oleh tim dari Dinas Kesehatan. Jadi tentu selain itu sekolah juga ini kadang merasa takut, ya, apabila tidak ada izin dari orang tua. Jadi makanya itu sebelumnya itu sekolah itu mengirim informasi, kemudian meminta izin kepada orang tua terkait pelaksanaan imunisasi ini. Jadi seperti itu mungkin. Kemudian sosialisasi juga ini sangat penting, ya, untuk guru dan orang tua terkait dengan pada saat setelah dilaksanakan imunisasi. Kan kadang ada dampak dari imunisasi itu, perlu dibekali orang tua dengan guru bagaimana menangani, misalnya setelah imunisasi bekas suntiknya atau ada demam ringan, itu mungkin perlu kita sampaikan ke guru dan orang tua supaya ini juga menghindari kekhawatiran orang tua terkait pelaksanaan imunisasi ini. Betul sekali. Jadi mereka sudah siap sedia sebelum proses imunisasi itu dijalankan. Nah, terkait dengan hal tersebut, tentu dari Dinas Kesehatan ini mempersiapkan hal-hal yang sedetail mungkin untuk pelaksanaan bias ini. Nah, cakupan imunisasi anak sekolah di Kota Parepare saat ini sudah memenuhi target atau seperti apa targetnya? Ya, seperti kita ketahui kalau berbicara target agak-agak apa ya, masalahnya kita dikasih target 90% untuk bulan imunisasi anak sekolah ini untuk bias. Target tahun lalu untuk bias untuk anak kelas untuk SD kami masih jauh dari target, yaitu kami kemarin 60% sekian begitu, 60 berapa untuk anak SD. Dan untuk anak SMP kelas 9 targetnya itu hampir mendekati target, yaitu 79,85% untuk kelas 9 tahun lalu. Semoga harapannya untuk tahun ini semoga bisa kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan beserta pihak-pihak sekolah yang ada. Dan untuk Kemenak juga kami sangat dukungan dari Kementerian Kemenak juga untuk bagaimana pelaksanaan BAS ini dilakukan, karena jujur ya, kami kemarin turun dari supervisi dari sekolah ke sekolah dan tanya teman-teman korim di puskesmas. Kendala-kendala kemarin ketika turun itu yang agak-agak yang pesantren yang agak kemudian begitu, ya, karena banyak yang menolak karena mungkin ada hoax-hoax atau berita-berita tentang imunisasi seperti apa dan sebagainya.
Jadi kami sangat membutuhkan dukungan dari Dinas Pendidikan dan Kemenak untuk program BIAS ini, supaya tahun ini kita bisa hampir mencapai target atau sudah mencapai target untuk tahun ini. Betul sekali. Iya. Jadi tentunya ini bukan kerja semata dari Dinas Kesehatan saja untuk mempertahankan kesehatan anak-anak kita, khususnya di Kota Parepare, tetapi juga kerja-kerja sama kita semua, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, maupun juga dari Kementerian Agama Kota Parepare, dan tentunya pada orang tua yang juga tentu memberikan informasi dan juga mendapatkan informasi terkait imunisasi itu, tidak hanya langsung ditelan mentah-mentah, tetapi bagaimana kita menyaring informasi yang ada, sehingga tentunya berita hoax-hoax yang ada di sana tidak menyebar dan juga tidak dipercayai begitu saja. Nah, terkait dengan vaksin, tentunya dalam program imunisasi anak sekolah ini juga ingin diketahui oleh masyarakat dan juga para pemirsa di rumah. Vaksin apa saja yang diberikan dalam program imunisasi anak sekolah ini, Ibu? Terima kasih. Dalam kegiatan BIAS ini, vaksin yang didapatkan untuk anak ini ada 4 macam ya. Untuk kelas 1 itu MR, bisa dikenal dengan measles rubella atau sehari-harinya campak ya, campak rubella untuk kelas 1. Untuk kelas 2 vaksin DT. Ya. Untuk kelas 1 itu vaksin MR dan DT. Ganda ya, ganda. Terus untuk kelas 2 itu vaksin TD. Untuk kelas 5 dan akan dikejar di kelas 6 itu vaksin HPV. Fungsinya ini untuk vaksin MR ini untuk mencegah campak pada anak atau pengendalian campak dan difteri, kan tadi MR dan DT. Dan kalau DT itu difteri tetanus, pengendalian difteri tetanus. Untuk TD tetanus difteri untuk kelas 2. Untuk kelas 5 ini HPV. Ini untuk mencegah kanker leher rahim. Ketika anak tidak mendapatkan di kelas 5, akan dikejar di kelas 6 HPV ini. Begitupun itu di kelas 9 atau SMP ya, kelas 9 vaksin HPV. Tujuannya ini untuk mencegah kanker leher rahim. Seperti itu. Betul sekali. Jadi kita melakukan pencegahan sedini mungkin sebelum terjadinya hal-hal yang mungkin tidak diinginkan di kemudian hari. Terkait mekanisme pelaksanaan imunisasi di sekolah agar tetap aman bagi anak-anak, bagaimana sih sosialisasi yang diberikan dari Dinas Kesehatan? Ya, sebelum itu kami akan sebelum melaksanakan BIAS tentunya akan ada surat edaran dari Kemenkes turunkan ke provinsi turunkan ke Dinas Kabupaten Kota. Kabupaten Kota akan meneruskan lagi ke Dinas Pendidikan, Kementerian Agama dan seluruh 8 puskesmas yang ada di Kota Parepare untuk penyampaian pelaksanaan BIAS. Kemudian kami akan melakukan pertemuan dengan korim-korim yang ada di puskesmas dalam pelaksanaan BIAS ini. Bagaimana microplanningnya sebelum turun BIAS, penyiapan logistiknya, apakah sudah sedia, dan bagaimana info konsennya kepada anak-anak dan pemberitahuannya puskesmas ke sekolah-sekolah. Nggak asal turun, pasti ada suratnya dan sebagainya, microplanningnya, ada info konsennya, apakah anak bersedia, orang tua, apakah orang tua bersedia atau tidak bersedia. Harus semua itu dipersiapkan beserta dengan yang paling penting ya, logistiknya harus ada. Seperti itu. Betul sekali. Tadi di segmen awal juga dibahas sedikit ini, Bu, terkait biasanya ada keraguan atau mungkin penolakan dari orang tua terhadap imunisasi itu sendiri. Biasanya langkah yang diambil dari Dinas Kesehatan seperti apa sih? Ya, langkah-langkah seperti itu kami harus ada pertemuan dulu dengan puskesmas mengadakan pertemuan dengan lintas program, lintas sektor, camat, Bu Lurah, PKK. Kami harus saling berkoordinasi untuk bagaimana penyampaian BIAS ini tetap berjalan lancar di setiap sekolah-sekolah. Ketika ada penolakan, kami turun melakukan pendekatan, bagaimana advokasi kita di lapangan, seperti itu. Dan jika kan sasarannya juga ini tidak hanya di sekolah, sasarannya juga ini untuk anak yang tidak sekolah. Kalau anak yang tidak sekolah itu untuk kelas 1 itu biasanya kita umur 7 tahun, untuk kelas 1 yang tidak sekolah ini umur 8 tahun,
umur 11 tahun yang tidak sekolah ini, maka kami melakukan juga pendekatan bersama dengan teman puskesmas dan kader-kader posyandu bagaimana kita mengumpulkan anak-anak yang tidak sekolah, melakukan pendekatan bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di tempat tersebut. Banyak ya yang harus kita lakukan sebelum turun bias karena ini menyangkut seluruh masyarakat Indonesia, jadi kita harus banyak melakukan persiapan dan microplanning sebelum itu. Betul sekali. Iya. Tentunya ini bukan cuma kerja-kerja dari Dinas Kesehatan, tadi disampaikan juga dari Dinas Pendidikan, dan utamanya juga kepada para kader PKK maupun kader posyandu yang memberikan edukasi yang turun langsung di tengah-tengah masyarakat dalam memberikan edukasi terkait imunisasi itu sendiri. Dan terkait penanganan apabila anak mengalami kejadian ikutan pasca imunisasi itu yang disampaikan tadi dari Dinas Pendidikan, yang biasanya orang tua itu takutnya setelah imunisasi itu anak bakal demam apa segala macam, berbagai penyakit yang ada. Nah, mungkin dari Dinas Kesehatan sendiri bisa menyampaikan terkait penanganan apabila anak mengalami hal tersebut pasca imunisasi. Ya, terima kasih. Kami sebagai Dinas Kesehatan ketika pihak puskesmas, korim-korim di puskesmas turun melakukan bias di sekolah, kami juga ikut turun memantau jalannya bias di sekolah. Kami kadang turun, kami kadang dipanggil untuk melakukan penyuluhan bersama dengan promkes di puskesmas. Dan sebelum melakukan bias atau vaksin imunisasi setiap anak itu kami dulu melakukan penyuluhan bagaimana pentingnya imunisasi, bagaimana jika tidak kita diimunisasi, dan bagaimana kalau setelah imunisasi ada kejadian diserta itu namanya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi kalau kita sudah dapatkan KIPI, kan KIPI ada 3, KIPI ringan, KIPI sedang, dan KIPI berat. Jadi kalau KIPI itu yang biasanya kami temukan, alhamdulillah kami temukan di rata-rata kami temukan ya KIPI ringan ya, demam atau nyeri-nyeri lengan. Ya, sebelum itu puskesmas juga, korim-korim puskesmas juga sudah dibekali dengan obat. Dia bawa dari puskesmas ke sekolah. Setelah anak-anak imunisasi diberikan sama gurunya, nanti gurunya berikan kepada siswanya. Jika anak demam, maka diminumlah obat pereda nyeri ini, dan jika anak merasa nyeri di lengannya setelah diimunisasi maka disuruh kompres air hangat-hangat. Seperti itu. Jadi untuk sampai sekarang ini kami hanya temukan KIPI ringan. Ya, KIPI ringan itu ya seperti demam atau nyeri kan. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi KIPI-KIPI berikutnya, KIPI-KIPI yang jauh lebih parah lagi dibanding dengan hal tersebut. Baik, kita kembali ke Dinas Pendidikan dalam memberikan penyampaian ke sekolah tadi dengan apa yang ingin disiapkan setelah ataupun pasca imunisasi yang disampaikan dari Dinas Kesehatan. Tentu koordinasi di sekolah-sekolah dan juga tenaga kesehatan selama penanganan imunisasi ini, selama bulan bias ini sangat dibutuhkan. Nah, dari Dinas Pendidikan sosialisasi yang diberikan seperti apa saja, dan persiapan imunisasi bias yang kemarin ini seperti apa, Ibu? Jadi untuk persiapannya ya, menghadapi ini kami rasa salah satunya yaitu sosialisasi. Ini sosialisasi untuk guru-guru yang mendampingi murid-murid yang akan diimunisasi, ya, termasuk sosialisasi bagaimana menangani anak yang takut misalnya disuntik, ya, kemudian bagaimana penyampaiannya ke orang tua ya terkait imunisasi, terkait manfaatnya, kemudian penanganannya setelah imunisasi. Mungkin bagi anak-anak kelas 1 ya yang akan diimunisasi, kami berharap ini guru-guru yang bertugas di kelas 1 tolong panggil orang tuanya untuk mendampingi supaya ini anak-anak lebih siap ya, mereka lebih berani kalau didampingi orang tua. Tapi pengalaman di sekolah yang pernah saya dampingi, itu mereka juga kadang pada saat mau disuntik, ini anak-anak ini yang memberikan kayak hipnotis untuk teman-temannya, dialihkan perhatiannya saat mau disuntik.
jadi ini praktik baik yang bisa diterapkan di sekolah-sekolah ya, bahwa apabila misalnya ada temannya yang mau disuntik, ini dikasih pengalihan perhatian ya, bisa dilakukan oleh temannya atau guru-gurunya seperti itu Ibu. Kemudian mungkin perlu juga ini guru-guru di sekolah dibekali semacam buku saku ya, sebagai panduan mereka untuk menjawab keraguan. Misalnya ada yang bertanya ada orang tua siswa yang bertanya terkait dampak imunisasi ini kan guru bisa langsung memberikan jawaban yang tidak meresahkan seperti itu. Jadi tidak mesti harus ke puskesmas atau tenaga kesehatan untuk mempertanyakan itu. Saya kira itu yang bisa kita lakukan di Dinas Pendidikan. Betul sekali, tadi adalah salah satunya adalah bagaimana kita berkoordinasi tidak hanya bersama dengan orang tua dan guru, tetapi juga tentunya para siswa ketika ingin melaksanakan imunisasi, disuntik nantinya mereka bisa teralihkan dengan pandangan teman-teman mereka tanpa harus menakut-nakuti bahwa suntik itu sakit ataupun seperti apa di kemudian hari. Dan pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini kami masih akan kembali tetap bersama kami di TV Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam. Suradi Sugierto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Himbauan antisipasi kebakaran pada musim kemarau. 1. Tidak membuka lahan dengan cara membakar. 2. Tidak membakar sampah sembarangan. 3. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. 4. Hindari menggunakan handphone yang sedang mengisi daya, apalagi di atas tempat tidur. 5. Jangan tinggalkan kompor menyala tanpa pengawasan dan cek rutin secara berkala peralatan memasak serta tabung gas. 6. Periksa secara berkala instalasi kelistrikan di dalam bangunan, gedung, rumah guna mencegah terjadinya korsleting listrik yang dapat menimbulkan kebakaran. 7. Sebelum meninggalkan rumah, pastikan dan periksa kembali peralatan memasak dan kelistrikan dalam kondisi aman. 8. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2019 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan peraturan perundang-undangan yang lain, maka setiap orang yang melanggar ketentuan dimaksud akan diberikan sanksi administratif dan sanksi pidana. 9. Apabila terjadi kebakaran, segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare melalui telepon. Hubungi nomor telepon atau WhatsApp ke 0811 4121 754 atau call center 112. Hati-hati yo. Bagi para pekerja keras yang berlomba dengan matahari pagi, Bojone mulai yo. Durung Kang. Ya, badai dengan kategori 4 ini datang dengan Bojomu yo. Bojoku ngapa? ada jaminan kecelakaan kerja. Buat yang banting tulang demi cita-cita yang tersayang. Ada
Boleh, Nduk. Pokoknya Ibu dukung. Hati-hati, Pak. Untuk yang memutar roda mengejar rezeki, gak khawatir jalani hari. Ada jaminan kematian dan beasiswa 2 anak. BPJS Ketenagakerjaan agar mereka bisa kerja keras bebas cemas. Pasti aman, pasti cair, pasti tenang. Perlindungan pekerja sejahtera. BPJS Ketenagakerjaan. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di TV Peduli dan juga masih bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Parepare dan Dinas Pendidikan Kota Parepare. Tadi kita telah membahas bagaimana seberapa penting dengan imunisasi itu sendiri dan juga sempat kita juga bahas bahwa imunisasi ini tentu sekaitan dengan stunting itu sendiri. Nah, bagaimana kemudian kaitan imunisasi dengan stunting itu sendiri yang memang salah satu menjadi program dari pemerintah Kota Parepare untuk pencegahan stunting sedini mungkin. Kita langsung saja bersama dengan Dinas Kesehatan Ibu Heriana untuk menjelaskan terkait sekaitan dengan imunisasi dan stunting itu. Silakan Ibu. Imunisasi ada kaitannya dengan stunting ya. Seperti kita ketahui, dengan mendapatkan imunisasi lengkap, maka tumbuh kembang anak itu akan optimal. Jadi ketika tumbuh kembang anak itu optimal, maka kita jauh dari kata stunting atau terhindar dari berbagai macam penyakit infeksi. Karena seperti kita ketahui, dengan imunisasi maka penyakit infeksi yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti campak rubella, difteri, tetanus difteri, BCG dan sebagainya yang bisa menyebabkan itu semua kita bisa cegah dengan imunisasi. Maka hubungan imunisasi dengan stunting itu, ketika anak sudah diimunisasi lengkap, maka tumbuh kembangnya akan bagus, optimal, karena asupan gizi dalam tubuh kita itu bagus sesuai dengan angka kecukupan gizinya. Yang kedua, dengan imunisasi itu pertumbuhan anak kita bisa sesuai dengan umurnya, maka dan jauh dari berbagai penyakit atau komplikasi dengan penyakit. Karena ketika anak stunting maka penyakit-penyakit dapat mudah masuk ke dalam tubuh kita, seperti itu. Jadi dengan imunisasi kita bisa lihat pertumbuhan anak itu sesuai dengan umurnya. Yang ketiga, dengan imunisasi semua penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi akan mudah dalam tubuh kita untuk menolak ketika imunisasi. Maka anak yang stunting juga itu maksudnya anak stunting juga itu bisa jauh dari kata penyakit infeksi, karena anak stunting bisa dekat dengan penyakit infeksi. Dan terakhir, hubungan yang terakhir itu kita bisa melihat perkembangan anak kita mulai dari tumbuh kembangnya dari 0 sampai 5 tahun balita, maksudnya pertumbuhan keemasan anak itu seperti itu. Jadi jangan takut anak diimunisasi, jangan takut anak untuk tidak diimunisasi, karena akan dampak-dampaknya akan berpengaruh kepada anak-anak kita, salah satunya stunting ini. Seperti itu. Berarti bisa dikatakan bahwa imunisasi juga bisa berpengaruh terhadap prestasi anak-anak jika ujung-ujungnya nanti dia mendapatkan stunting seperti itu ya Bu ya? Iya, seperti itu. Karena untuk pola pikir dan juga kesehatannya ketika pergi bersekolah, mungkin daya tahan tubuhnya tidak kuat untuk menerima, dan apalagi dengan cuaca-cuaca yang seperti saat ini yang luar biasa bisa membuat anak-anak lebih mudah terserang penyakit itu sendiri. Baik, selanjutnya kita kembali ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare. Tentu ada harapan yang ingin disampaikan terkait dengan tema yang diangkat pada pagi hari ini. Silakan Ibu. Jadi harapan kami di Dinas Pendidikan itu, Satuan Pendidikan ini kami berharap agar terus mendorong orang tua murid agar mau dan mendukung program imunisasi ini.
Jadi ini satuan pendidikan ini merupakan fasilitator ya, bagaimana agar orang tua mau anaknya diimunisasi di sekolah. Seperti itu harapan kami. Kemudian selanjutnya kami berharap guru-guru mampu membantu ya pihak dinas kesehatan dalam mengedukasi masyarakat atau orang tua murid tentang pentingnya imunisasi ini. Seperti itu. Selanjutnya kami persilakan kepada dinas kesehatan sekaitan dengan tema kita, harapan kedepannya dengan tema yang diangkat. Silakan Bu. Harapan kedepannya jangan takut untuk mengikuti pemberian imunisasi kepada anak, dan jangan juga ragu untuk mendapatkan booster lanjutan di sekolah atau imunisasi lanjutan di sekolah. Imunisasi tidak berhenti saja di masa bayi dan di masa baduta atau anak-anak kita, tetapi juga akan berlanjut di masa anak sekolah yang namanya bias bulan imunisasi anak sekolah yang akan diadakan di bulan Agustus dan di bulan November. Mari kita mengikuti program anak kita untuk imunisasi untuk bias di sekolah. Anak sehat terlindungi, belajar dan mendapatkan prestasi di sekolah. Seperti itu. Tentu saja. Dan kita sampaikan juga dan juga kita apresiasi dari Dinas Kesehatan Kota Parepare dan Dinas Pendidikan Kota Parepare yang telah memberikan edukasinya dan juga supportnya kepada masyarakat agar tentunya ikut menjadi andil dalam imunisasi anak sekolah, cegah penyakit dengan raih prestasi. Dan betul tadi yang disampaikan bahwa imunisasi erat kaitannya dengan stunting, bagaimana imunisasi bisa menjadi pencegahan sedini mungkin untuk anak-anak kita agar tidak mudah terserang penyakit dan juga bisa meningkatkan daya imun anak-anak kita sehingga bisa lebih baik lagi dalam meraih prestasinya ke depannya. Dan pemirsa, demikianlah talk show kita pada pagi hari ini. Saya Uswatun Hasanah mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semua.